Baik, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita bersama salah satu guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, masih di sekitaran sekolah kita. Dan siapa dia? Kita tanya langsung. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa memperkenalkan dirinya kepada yang nonton ini Bu? Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ibu Mia Indah Permatasari, biasa dipanggil dengan Ibu Mia. Saya mengajar 3 mata pelajaran di SMK 1 Tanjung Palas, fisika, kimia, dan biologi. Oke. Baik, perkenalan yang singkat, tapi kalau mau tanya-tanya bisa dituliskan di kolom komentar, nanti bisa dijawab kapan aja. Baik Bu, selain menjadi guru nih di SMK nih, Ibu berperan sebagai apa nih Bu? Sebagai ibu rumah tangga lah. Iya, betul ya. Tapi selain daripada guru yang masih di sekolahan ini, Ibu jadi apa sih? Di sekolah ini, Iya. saya sebagai bendahara sekolah. Oh, bendahara sekolah. Nah, itu dia kalau anak-anak kelas 10, 11, 12 belum tahu tentang Bumia nih. Bumianya ini sebagai bendahara sekolah juga ngajar biologi, kimia, dan fisika. Nah, tapi kita nggak bahas lebih jauh mengenai keguruan di sekolah, kita bahas sesuatu yang lain di luar sekolah, Bu. Oke. Kalau apa yang mau dibahas? bagi orang yang sudah mengenal Bumia ini pasti tahu bahwasanya Bumia ini seorang wirausahawan. Bisa dijelaskan Bu, apakah itu benar apa enggak nih? Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, ya benar. Saya sudah mengawali menjadi wirausahawan, wirausahawati ya. Itu sejak tahun 2016-an. Awalnya iseng-iseng aja sih. Saya kan hobi makan, terus nyoba-nyoba resep. Dari segala resep yang ada itu, saya kok tertarik dengan satu menu yang mungkin nggak semua orang biasa makan itu, yaitu pizza. Pizza. Oke, Kenapa Ibu milih pizza ya? Pizza ini kan asal usulnya dari luar nih. iya. Pernah enggak dulu berpikir mengembangkan produk dalam negeri untuk dijajankan gitu? Sempet sih pernah dulu bikin juga prol tape, tapi lebih ribet bikinnya. Dan anak-anak di rumah itu nggak suka gitu loh. Jadi yang pertama tuh karena anak-anak saya tuh suka, kemudian saya juga suka. Dan kalau kita belanja beli di luar tuh kan mahal. Iya. Nah, jadi itulah yang asal muasal saya bikin pizza. Oh gitu. Iya. Dari 2016 Bu ya? Masih ingat enggak pelanggan pertama waktu itu? Oh, ingat dong. Yang bikin saya akhirnya berani istilahnya Mengekspos lagi ya? Itu ada satu guru SMP 3 Tanjung Palas, Ya. Bu Ida, Bu guru Ida. BK. Guru BK. Jadi ibu itu saya posting di Facebook, padahal saya tuh nggak niat jualan sih. Dia lagi ngidam anak kedua, ingat saya tuh ngidam anak kedua, terus Bu Mia buatin dong. Waduh, saya nggak jual Bu, saya belum pede buat menjual kan itu. Iya. Ayolah buatin. Saya belum punya, mestinya nggak ada packingan apa bagaimana. Udah nggak apa-apa, taruh di tempat sembarang aja. Jadi itu asal muasal. Jadi ibu tuh ingat dia kesini sama suaminya ngambil pizza. Termotivasi ya dari situ Bu ya? Nah, dari situlah kemudian diposting sama Bu Ida. Akhirnya, mulailah sudah teman-teman yang di Facebook kan, karena saya aktifnya di Facebook ya. Jadi disitulah mulai mereka mengenal pizza saya. Tapi itu kemarin sempat berhenti pada saat saya hamil anak kedua. Tahun berapa itu Bu? 2017 akhir. Padahal saya kan hari-hari buat pizza, tapi ketika hamil anak kedua betul-betul mabuk. Saya tuh bau sausnya aja, ampun. Iya. Ini fenomena yang umum terjadi kalau ibu hamil tuh ngelihat apapun yang bisa Enggak, kalau makanan ganti enggak, mood. Mister. Makanan tuh enggak, tapi kenapa? Jadi ini padahal ini kan menghasilkan uang. Kenapa saya jadi benar-benar lihat bungkusnya saus tuh aja kayaknya sudah mau keluar sudah semua. Jadinya sama sekali saya itu enggak. Makanan yang lain oke aja, cuma pizza yang mungkin kemarin tuh yang tiap hari buat, jadinya setelah saya hamil, jadi selama kurang lebih 9 bulan tuh saya nggak sama sekali. Jadi hamil anak kedua, saya hamil sekitar bulan Oktober 2017, kemudian lahir anak saya itu Juni, itu saya vakum.
nggak jualan sama sekali. Jadi ya ada aja yang nanya, saya bilang maaf ya saya lagi ngidam, jadi nggak sama sekali nggak anu. Setelah hamil itu Bu, gimana ngembalikan mood untuk berwirausaha lagi tuh? Ya habis melahirkan, kemudian sempat berhenti juga karena kan punya bayi ya, jadi ya nggak Ya. bisa kepegang. Mulai sudah sejak anak saya yang kedua itu umur 6 bulan. Nah, umur 6 bulan terus itu sudah mulai lagi, walaupun nggak banyak sih, kadang paling sehari cuma satu. Yang penting saya tuh cuma pingin biar hobi gitu aja kan. Jadi anunya sebenarnya nggak uang sih, cuma ya biar karena hobi yang dibayar jadinya ya menyenangkan aja gitu loh. Nah, terus akhirnya 2002 mulai kita corona itu loh. 2020 kayaknya. 2020 kan orang sudah jarang keluar. Iya. Kemudian juga kita WFO itu Iya. kan. Nah, itulah mulai saya genjot lagi. Iya. Nah, jadi dilihat orang nih kayaknya pada nggak berani keluar rumah kan. Jadi kita kan karena saya memang nggak punya toko juga. Jadi saya itu online aja. Jadi suami saya lah yang bertugas sebagai kurir. Iya, Pak Supratman, the courier man. Nah itu dia. Kalau belum tahu apa namanya pizzanya Bu Mia ini seperti apa, bisa dikunjungi di Facebooknya. Facebooknya apa Bu? Namanya Bu? Nama saya sendiri Mia Indah Permatasari. Nah di situ banyak kompilasi foto-foto mengenai produk pizzanya. Yang tertarik boleh memesan. Nah Bu, gini, kan banyak orang ini juga punya profesi utama nih, punya jabatan utama, kemudian punya profesi sampingan. Nah kalau dilihat nih kan Bu Mia ini bisa mengatur waktu nih antara profesi utama dan sampingan. Ini gimana Bu caranya Bu supaya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu aja? Ya saya kalau nerima orderan tuh sesuaikan sama jadwal saya di sekolah. Jadi kalau misalnya kemarin kan kita masih WFH, WFO. Jadi setiap habis pagi kalau misalnya kita ngajar kan pagi sampai sekitar jam 12-an. Nah, itu saya baru open order buat sore. Tapi kalau misalnya saya jadwal di sekolah kita pulang sampai jam 2, jam 3, ya saya kadang nggak buka begitu. Jadi ya saya tugas utama saya kan guru mengajar sebagai ASN. Jadi ya saya tetap utama yang itu. Jadi kalau biasanya saya fullnya itu biasanya pas weekend. Jadi kalau misalnya Jumat kan kita pulang cepat. Nah itu Jumat. Kemudian Sabtu sore dan hari Minggu. Itu aja, Mister. Selama ini ngerjainnya sendiri atau ditemani asisten Bu? Sendiri. Sendiri. Jadi kalau misalnya ada pesanan yang jumlahnya banyak, itu gimana Bu? Kalau jumlah banyak ya bisa. Pokoknya saya tahu batas saya sampai seberapa. Jadi kalau saya tuh pasti kalau misalnya sudah lebih dari nggak kemampuan saya cross order, nggak pernah banyak sih. Karena memang saya nggak punya asisten, saya kerja sendiri, paling yang bantu anak saya paling ngelipat kotak gitu aja. Iya. Dalam seminggu terakhir ini ada berapa orderan Bu kira-kira? Seminggu terakhir. Ini kan kebetulan awal bulan nih. Ya. Biasa kalau awal bulan itu banyak. Jadi sehari itu saya paling maksimal tuh sehari tuh 12. 12 kotak ya? 12 pen. Jadi ini kemarin mungkin ada berapa ya? Saya belum ngitung sih kalau yang bulan lalu. Nah, bulan ini fluktuatif aja sih, naik turun. Saya kan mesti nyatet ya, ada pembukuannya. Jadi kalau bulan Oktober, ini bulan apa sekarang ya? Desember ya? Desember. Oktober itu saya satu bulan itu 170 box pizzanya. Total Dari satu bulan. Satu bulan 170 kotak. Nah, yang November kemarin turun. Turun ya. Cuma 85. Karena memang banyak kegiatan. Nah, saya kalau banyak kegiatan di sekolah, ya udah saya enggak buka gitu kan. Jadi kemarin kebetulan memang ini akhir tahun, jadi kebetulan juga saya kalau bendahara kan juga membuat laporan begitu kan. Iya, Jadi betul. kalau misalnya sudah ada yang mendesak ya sudah saya nggak buka orderan gitu. Jadi makanya kemarin turun jadi 85 satu bulannya. Nah kalau situasinya seperti itu, pernah nggak kepikiran misalnya nambah asisten untuk mengembangkan bisnisnya lagi Bu? Sempet sih, cuma saya mikirnya nanti kalau tangannya orang lain apa masih bisa seperti rasa saya punya begitu loh. Kadang beda tangan beda rasa juga. Betul. Jadi
sempet sih kepikiran cari asisten atau gimana, cuma ya nanti kalau rasanya nggak sesuai dengan, karena saya tuh takaran saya tuh kalau ditanya takarannya apa tuh pun saya cuma bilang saya pakai perasaan. Kalau Pakai ditanya perasaan, ya? iya, jadi kalau misalnya berapa anunya saya bilang saya bingung juga karena saya main perasaan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai apa namanya? Rencana nanti ketika pensiun atau bagaimana? Iya, jadi memang rumah saya yang sekarang ini juga saya model kayak ruko. Iya, iya. Jadi memang rencana ke depan nanti kalau misalnya mungkin sudah anak-anak sudah gede, misalnya sudah SMP, kan anak saya kan TK sama SD. Sorry, yang satu belum sekolah, yang satunya masih SD. Ya mungkin nanti kalau sudah agak-agak gede, mungkin ya nanti rumahnya itu bisa di toko lah gitu. Dan memang begitu. rencana ke depannya buat pensiun, ya gitu. Karena hasilnya Lumayan. lumayan, lebih dari gaji ASN loh. Ini kita ngomongin duit di sini nggak apa-apa kah? Oh nggak apa-apa. Ini kasaran aja Bu. Ya, Sebulan terakhir kira-kira omsetnya berapa? omset itu 15 juta. Banyak ya. Iya. Tapi kerjanya Rodi nggak? Wih, iya lumayan boyon. Nah ini untuk teman-teman semuanya yang masih mau memulai berwirausaha, ada motivasi dari Bu Mia tadi. Kurang lebih sekitar yang tadi tuh 15 juta untuk pizza. Nah silakan kalau mau apa namanya berwirausaha dengan produk yang lain. Ada tips Bu buat teman-teman yang baru memulai ini Bu? Tips saya gini, kalian jangan takut untuk, memang kayak saya main kan, pizza ini kira-kira kan makanan luar negeri ya, apa ada yang doyan, tapi saya membuat pizza yang cita rasa biar orang Indonesia itu suka, karena dan mereka bisa, para pelanggan-pelanggan saya itu nggak hanya 1-2 kali aja, jadi hampir kalau kadang ada loh yang setiap minggu Mister beli pizza itu. Pelanggan rutin ya? Iya, jadi memang ada, nggak cuma 1-2, banyak. Jadi sudah saya hafal tuh, jadi sampai suami saya kan kurir, jadi tuh udah tahu. Ya antar sini, nggak perlu saya jelasin karena ya memang orangnya ya itu aja. Itu aja ya. Jadi saran saya, jadi kalian jangan takut untuk berwirausaha, coba cari, walaupun banyak yang jualan tapi namanya rezeki itu kan nggak kemana ya. Jadi nah, dan satu lagi harus berinovasi. Kalau misalnya nanti kalian lihat di Facebook saya, kemudian lihat menu saya, itu ada sekitar lebih dari 30 jenis macam varian rasa ya. Itu hasil saya itu sebenarnya foto itu saya tuh dulu saya nggak pernah bikin kayak begitu. Cuma itu mintanya pelanggan minta menu campur ini. Setelah itu saya foto, saya buatlah nama. Jadi biar enggak, kadang ada pelanggan yang baru tuh kan bingung. Mau campur yang mana, makanya saya buatkanlah foto itu. Iya, jadi bisa milih ya. Bisa tinggal milih, Mbak yang ini, Mbak yang ini. Jadi ya seperti kayak di restoran lah. Dan itu foto saya sendiri loh, saya yang moto. Iya, jadi bisa ngedit, bisa buat. Kalau promosi Bu gimana Bu? Saya promosi cuma di Facebook sama story WA saja. Oh iya, selebihnya dari mulut ke mulut ya, Ya, dari itu yang kan beli-beli mereka itu. sering posting kalau misalnya habis beli pizza saya, langsung di kayak modelnya saya baru enggak, ya kayak endorse gitu ya, mereka langsung diposting di story. Iya, Ini bantu pizza promosikan buatan ya. Bumia bla bla bla. Nah, itu anu loh memang luar biasa anunya. Efeknya ya. Jadi Iya. apalagi kalau yang beli itu mungkin banyak temannya gitu kan, followernya ceritanya gitu. Langsung enggak lama itu ting tung HP tanya. Walaupun kadang ada yang nanya aja, nggak masalah sih. Namanya pedagang tuh kan kadang sepi, kadang rame. Ya disyukuri aja kan, Mister. Apalagi nanti ini video tayang pasti banyak yang order lagi nih. Oke, betul. Jangan Nah. lupa subscribe dan like. Oh iya, jangan lupa ya. Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Yang penting bisnisnya jalan, semuanya lancar. Oke. Bu, kalau ada orang mau beli langsung ke rumah ini, datangnya kemana nih Bu? Rumah saya di Jalan Mangga 2, nomor 53. Mangga 2 itu kalau gampangnya dari Sengkawit itu ya. Sengkawit itu antara Bale-Bale dan Rumah Makan Singkawang. Itu masuk aja, itu Jalan Mangga 2. Oh iya, di situ tempat tinggal Bu Mia. Kalau mau datang langsung cek pizzanya ada ready atau Nah, saya itu modelnya pesan ya? pesen ya, Mister, karena ya nggak punya ready di rumah. Jadi saya tuh fresh from the oven. Oke, fresh from the oven. Jadi Kalau mau pesennya lihat minimal itu kalau misalnya pas saya lagi di rumah, kalau misalnya nggak di rumah ya pesen. Kadang kalau orang-orang yang sudah hafal sih biasanya pesen pagi buat sore, atau pesen sore buat besok paginya begitu. Nggak Gitu pernah ya? yang tiba-tiba. Kadang sih sering ada yang nanya, Bu ready ndak?
ya nggak ready, readynya ya siapnya sore. Paling enggak 12 jam ya? Minimal kalau pas saya lagi di rumah sih 2 jam 2 jam. sebelumnya. Ibu di rumahnya ini pas akhir pekan aja? Ya iya. Berarti kalau Sabtu Minggu nih kalau pesan pagi, siang bisa diantar? Bisa. Oh gitu. Mengantar sampai wilayah Tanjung, enggak free ongkir. Free. Tapi kalau Tanjung Palas Tambangan. Kalau Tambangan. Tanjung Palas solusinya tambangan. Nah itu dia Bu. Satu lagi pesan terakhir untuk para penonton yang mau berinovasi atau mau berwirausaha. Dari Ibu pesannya apa sekali lagi? pesan saya ya jangan takut untuk mencoba dan karena apa ya, kalau berwirausaha itu apalagi kalau sesuai dengan hobi kalian, misalnya kalian hobi memasak, ya dicoba menu nanti kalau ditester sama teman-temannya, nanti kemudian berinovasi. Jadi misalnya sudah ada donat model begini, nanti coba. Jadi jangan, kalau bisa beda dengan yang lainnya. Seperti saya tuh nggak ada loh yang sama dengan saya punya rasa. Bahkan ada yang meniru pun tidak bisa. Baik, kalau hobi masak jualannya bukan makanan, jualan perabotan masak. Oh, iya. Panci, wajan, kompor, segala macam. Nah, itu dia. Terima kasih kepada Bu Mia sekali lagi sudah berbagi ilmu, berbagi waktu. Sama-sama. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Bu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga videonya ke teman-teman yang lain yang mau memulai usaha. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.